Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Fadil Iksan Anugrah sebagai preview dari artikel yang berjudul Geospatial Analysis of COVID-19 Lockdown Effects on Air Quality in the South and the Southeast Asia Region. Jadi di sini penulis pertamanya ada Sojoy Roy E, penulis keduanya Monojit Saha, dan sebagai dosen pengampu saya Bapak Dr. Fajar Gembira STMSC. Mungkin langsung saja di preview artikel sendiri. Di sini jurnalnya itu oleh Science of the Total Environment. Judul artikelnya telah disampaikan juga tadi. Untuk sekilas, judul ini mengangkat tentang pandemi yang disebabkan oleh wabah coronavirus di Indonesia, di seluruh dunia dan menyebabkan negara-negara memperkenalkan berbagai jenis tindakan lockdown untuk mengekang penularannya. Jadi studi di artikel ini, negara dan kota di wilayah Asia Selatan dan Tenggara itu menggunakan data berbasis satelit dan kerangka perangkat berdasarkan materi yang tersedia untuk umum. Di sini juga mempertimbangkan dua pengaturan temporal selama periode 66 hari dan situasi lockdown COVID-19. Tuh, pengenalan artikel sendiri. Jadi di sini ada uh, tentang wabahnya sendiri, yaitu sindrom pernafasan akut parah atau coronavirus atau SARS-CoV-2. Jadi itu sebuah novel coronavirus yang menyebabkan krisis kesehatan global dengan lebih dari 760.774 kematian dan hampir 20,99 juta kasus terkonfirmasi per Agustus di tahun 2020. Jadi meskipun pandemi COVID telah dianggap sebagai penyebab utama untuk kejatuhan ekonomi global, jadi hal ini membawa berkah bagi lingkungan. Untuk sejumlah penelitian itu menunjukkan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di atmosfer dan hidrosfer karena terhentinya aktivitas atau pergerakan manusia selama ekonomi dan kegiatan lockdown. Untuk pengurangan polutan di atmosfer akibat lockdown C19 dapat diamati di seluruh dunia atau atmospheric CO2 konsentrasi berkurang sebesar 6% secara global. Untuk material and method dalam artikel ini sendiri, yang pertama itu deskripsi wilayah studinya meliputi gambar satu ini pada peta. Jadi meskipun menjadi salah satu wilayah dengan polusi tertinggi di dunia, ke-19 negara di Asia Selatan, itu 8 negara, Asia Tenggara 11 negara, dipilih untuk melakukan penelitian skala regional terhadap dampak lockdown COVID-19 terhadap kualitas udara. Seperti di gambar satu, beberapa negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jadi studi mencakup 11 juta kilometer, yaitu 24,80% dari seluruh Asia. Ini hampir sepertiga dari populasi dunia atau 32,55% dengan kepadatan 2.225,54 kilometer persegi. Di mana kepadatan penduduk Southeast Asia sendiri itu 288 km persegi, 2 kali lipat dari Asia Tenggara atau Southeast Asia itu 140,82 km persegi. Selanjutnya, untuk tinjauan tindakan lockdown COVID-19 yang berbasis negara dengan efek pada kualitas udaranya. Di sini mungkin gambarnya cukup saya cut di bagian Indonesia. Di gambar pada artikel, ya, itu gambar 2, bisa dilihat juga
bahwa sebagian besar negara itu memperlakukan tindakan lockdown untuk menahan penyebaran virus COVID untuk di wilayah studi ini. Untuk Indonesia sendiri, itu menyatakan pandemi ini sebagai bencana nasional dan memperlakukan social distance berskala besar melalui keputusan Presiden 11 2020. Jadi itu di bawah ini jenis tindakan darurat ini Indonesia menangguhkan penerbangan internasional dengan negara-negara yang terkena dampak parah. Itu membatasi pergerakan kendaraan untuk mengendalikan penggerakan manusia dan menutup berbagai macam seperti restoran, bandara dan aktivitas-aktivitas lainnya di tempat umum. Untuk selanjutnya, pada tahapan material and method yang pada bagian C itu estimasi polutan udara berbasis satelit. Jadi pengukuran polutan udara berbasis satelit itu banyak digunakan oleh para peneliti untuk membuat kebijakan dan entitas swasta dan publik yang sadar lingkungan. Untuk di studi ini sendiri, data analisis diulang berbasis pengamatan satelit dan pengukuran berbasis satelit ini digunakan untuk memantau efek tindakan lockdown tadi terhadap NO2, SO2, CO, PM2,5, dan O3 atau ozon di atmosfer. Nah, untuk yang bagian D, material and method itu ada pengaturan waktu yang digunakan dalam artikel atau penelitian ini. Jadi polutan udara itu dibandingkan antara dua kerangka waktu. Jadi selama 66 hari dari 27 Maret hingga 31 Mei. Jangka waktu ini dipertimbangkan karena lockdown berlaku selama periode ini di sebagian besar wilayah studinya. Untuk memahami variasi kecepatan angin permukaan antara periode studi yang dapat mempengaruhi pergerakan vertikal emisi, spesifik dari dataset ini digunakan dalam penelitian itu bisa kita lihat pada tabel 1. Jadi itu ada geospatial dataset with their different attribute used in the study. Data-datanya berikut seperti nitrogen, sulfur, SO2 tadi, partikulat matter 2 PM2,5, karbon monoksida, ozon, O3, dan kecepatan angin. Yang terakhir yaitu pemrosesan dan data analisis. Yang pertama untuk skala regional. Dalam analisis skala regional, setiap dataset polutan phase lockdown itu dibandingkan COVID-19 itu dibandingkan dengan fase BAU menggunakan metode left tail t-test, yaitu t-test yang dilakukan untuk mengonfirmasi apakah rata-ratanya. Selanjutnya skala negara. Dalam analisis skala negara, perbandingan polutan dilakukan untuk setiap negara antara pengaturan COVID-19 dan BAU pada fase masing-masing. Yang selanjutnya yang ketiga, skala kota. Untuk menganalisis skala kota yaitu yang berpolusi tinggi. Itu dipilih dari area studi berdasarkan laporan kualitas udara dunia pada tahun 2019. Di kumpulan rata-rata mingguan NO2 itu digunakan untuk mengekstrak nilai rata-rata dan untuk kota-kota. Akhirnya NO mingguan nilai rata-rata kota itu dibandingkan dengan pengaturan COVID-19 dan BAU. Pada tahapan result and discussion, hasil dan pembahasan, untuk efek pada kualitas udara di seluruh wilayah Asia Selatan dan Tenggara, jadi hasilnya diperoleh dari perbandingan atau perbedaan peta itu menunjukkan berbagai persentase pengurangan polutan di atmosfer, baik itu rentang spasial maupun kerangka waktu. Dalam kurun waktu penelitian, minimal 23,73% itu hingga maksimal 86,28% dari seluruh wilayah studi mengalami penurunan NO secara keseluruhan. SO2, CO, dan partikulat matter 2,5. Untuk
ke tabel di sebelah, yaitu tabel 2, itu bisa kita lihat dari penjelasan tadi juga, itu yang perbandingan BAU, yang perbandingan periode lockdown itu dibandingkan dengan BAU. Nah, selanjutnya efek pada kualitas udara di negara-negara South Asia dan Southeast Asia. Jadi ada temuan yang mengungkapkan peningkatan kualitas udara yang signifikan di sebagian besar negara selama lockdown COVID-19. Jadi karena mereka menunjukkan penurunan yang cukup besar dalam tingkat polutan udara di kedua fase, itu dibandingkan pada fase BAU yang sesuai di gambar di sebelah, yaitu gambar 5. Fasenya mulai dari 27 Maret sampai 30 April, hingga fase 2 itu dari 1 Mei sampai 31 Mei. Berikut polutan-polutannya ada NO2, SO2, partikulat meter 2,5, CO, dan O3 atau ozon. Di gambar 5 ini juga itu dibandingkan NO2 A dan B, jadi SO, C dan D, partikulat meter 2,5, E dan F, CO di G dan H, gambar G dan H, dan O3 atau ozon di gambar I dan J. Jadi antara penguncian COVID-19 dan pengaturan BAU di kota yang terpilih di wilayah studi. Jadi analisis ini dilakukan dengan menggunakan R4 4.0.2. Selanjutnya efek pada kualitas udara NO2 dibandingkan udara lebih dari 19 kota yang terpilih. Gambar 6 di sebelah itu menjelaskan tentang perbandingan temporal NO troposfer, kerapatan kolom rata-rata molekul per sentimeter di lebih dari 19 kota di South Asia dan Southeast Asia. Antara pengaturan lockdown COVID-19 di 27 Maret sampai 31 Mei 2020. Dan BAU 27 Maret sampai 31 Mei di 2019 bisa kita lihat di gambar 6. Jadi efek tindakan lockdown COVID-19 pada NO di atmosfer, kepadatannya sangat dibedakan di kota-kota yang diteliti antara lockdown COVID-19 dan pengaturan BAU. Untuk keterangannya sendiri, dari kota-kota yang diambil seperti Dhaka, Delhi, Kolkata, Mumbai, Kabul, Lahore, Islamabad, Karachi, Kathmandu, dan Colombo, dan beberapa kota-kota besar yang lainnya seperti Jakarta juga, Hanoi, Yangon, Vientiane, Bangkok Metro, Kuala Lumpur, Phnom Penh, Manila, dan Singapura. Jadi itu yang gradien garis yang tunjukkan warna merah itu merupakan business as usual, jadi hari-hari seperti biasanya. Yang garis biru itu merupakan COVID-19 lockdown. Jadi kita bisa lihat tahap penurunannya di sini dominan rendah pada tahap yang biru. Selanjutnya di tabel 3 kita bisa melihat perubahan NO troposfer, kepadatan kolom antara lockdown COVID-19 dan pengaturan BAU. Kolom 3, dan perubahan NO rata-rata itu menggunakan kolom 4 saat lockdown dibandingkan dengan tanggal pelaksanaan lockdown COVID-19 di kota yang bersangkutan. Di menjelaskan tentang analisis intraperiod COVID-19 lockdown sampai 27 Maret hingga 31 Mei 2020 dari rata-rata penunjukan penurunan tajam NO2 kepadatan tepat setelah penerapan tindakan lockdown di COVID-19 di sebagian besar kota, meskipun tidak berlanjut dengan tren penurunan yang sama pada minggu-minggunya, seperti yang bisa kita lihat di tabel 3. Untuk selanjutnya, pada result selanjutnya, itu gambar 7 itu menjelaskan tentang pergerakan horizontal dan vertikal polutan-polutan di udara.
dikendalikan oleh sirkulasi udara. Analisisnya menggunakan analisis ulang NCAP atau NCAR dari rata-rata kecepatan angin permukaan per meter per second itu diselidiki untuk bulan pengaturan BAU dan COVID-19. Dilihat di gambar 7. Di gambar 7 ini juga mencantumkan mendeskripsikan perbandingan kecepatan angin permukaan pada lockdown COVID-19 dan dengan BAU di tahun 2019 sebelum lockdown. Jadi menunjukkan pola angin permukaan yang sangat mirip pada bulan yang bersangkutan dan perbedaan antar periode yang dapat diabaikan. Langsung saja dari beberapa pembahasan artikel, saya langsung menarik kesimpulan dari artikel ini. Jadi pandemi COVID-19 telah membawa efek yang belum pernah kita rasakan atau terjadi sebelumnya pada kualitas udara global. Beberapa negara telah melaporkan penurunan yang signifikan dalam polutan udara tertentu karena penangguhan kegiatan ekonomi, terutama penghentian sementara operasi industri dan manufaktur. Untuk penangguhan lalu lintas dan jalan dan udara itu yaitu kecuali barang dan layanan darurat dan penghentian kegiatan-kegiatan konstruksi selama COVID-19 dan periode lockdown. Di hasilnya itu menunjukkan bahwa kualitas udara secara keseluruhan di wilayah studi itu meningkat secara signifikan selama lockdown karena setidaknya 50% wilayah studi itu mengalami pengurangan NO di atmosfer. SO2 partikulat meter 2,5 dan kepadatan kolom karena penerapan beberapa tindakan pengunci lockdown yang diinduksi COVID-19. Namun untuk O3 atau ozon, konsentrasi meningkat secara tak terduga di wilayah di 80% wilayah studi. Jadi kira-kira jika dibandingkan dengan BAU, amplifikasi ozon ini mungkin besar disebabkan penurunan NO2 dan partikulat meter 2,5 selama konsentrasi lockdown. Untuk perubahan kualitas udara selama pandemi ini mungkin tidak permanen, tetapi efek tindakan lockdown COVID-19 terhadap polusi udara yang dieksplorasi dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas udara dalam jangka panjang dapat dilakukan jika rencana pengendalian emisi bersama diterapkan secara ketat dan dilaksanakan oleh pemerintah di wilayah studi daripada intervensi sporadis dan tiba-tiba. Mungkin baik. Sekian sekilas preview jurnal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.